Bisa kita beralih ke informasi lain. Kepolisian Kota Pasuruan, Jawa Timur menangkap 4 orang yang diduga sebagai provokator insiden perebutan jenazah pasien positif COVID-19 yang hendak dimakamkan. Keempat orang tersangka ini justru tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pasien. Polisi menangkap 4 orang yang diduga menjadi provokator perebutan jenazah pasien positif COVID yang hendak dimakamkan Kamis kemarin. Keempatnya dijemput aparat di rumah masing-masing tanpa perlawanan. Para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, diantaranya sebagai penghadang ambulan pengangkut jenazah, pembongkar peti jenazah hingga membuang peti di area kuburan. Pihak kepolisian dan Satgas Covid mengimbau agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Tolong jangan sampai terjadi lagi upaya-upaya penjemputan paksa, kemudian menolak dimakamkan secara protokol COVID, apalagi itu sudah positif. Kami harapkan itu tidak terjadi lagi. Untuk yang diamankan untuk mempertanggungjawabkan kejadian tersebut, ada penegakan hukum, itu sudah ada 4 orang yang diamankan. Statusnya tersangka atau? Statusnya hari ini nanti sedang dalam penyidikan. Keempat tersangka ini dijerat pasal 212 dan 214 KUHP dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Memakai masker. Hari Kamis kemarin, prosesi pemakaman jenazah pasien positif COVID-19 asal Desa Rawo Gempol pada Kamis lalu mengundang kehebohan. Pasalnya, usaha gugus tugas melakukan pemakaman sesuai protokol kesehatan ditolak warga. Massa bahkan merebut paksa peti jenazah. Tak hanya itu, warga juga membuka peti jenazah pasien positif COVID-19 Abdur Rozak, pria berusia 29 tahun, lalu memakamkannya tanpa prosedur protokol kesehatan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Suprayogi, TV One mengabarkan. Ya, lalu apa perkembangan terbaru mengenai kasus rebutan jenazah pasien COVID-19 yang terjadi di Kota Pasuruan, Jawa Timur? Kami akan tanyakan langsung kepada Kapolres Pasuruan, AKBP Arman. Selamat petang, Pak Arman. Sejauh ini bagaimana dengan motif keempat tersangka ini melakukan hal tersebut? Selamat petang, Mas Alfred dan Mbak Fira. Pertama-tama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dan sangat disayangkan hal tersebut terjadi. Seharusnya warga masyarakat saat ini bersabar, tidak mudah memberikan stigma negatif kepada tenaga medis maupun terhadap pandemi COVID-19 ini. Dan perlu saya sampaikan, selain penegakan hukum yang kami lakukan, Mbak, tadi pagi jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang hari, kami bersama 3 pilar, Polri, TNI, dan pemerintahan Kabupaten Pasuruan telah melakukan penyemprotan di rumah-rumah maupun di dusun Rawo Gempol tersebut, termasuk memberikan vitamin-vitamin dan minuman-minuman alternatif untuk mencegah masyarakat terpapar COVID-19. Dan perlu saya informasikan pada saat ini sudah ada 5 orang yang kami amankan. Kemungkinan dalam waktu 1-2 jam kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka. Oke, Pak, dari keterangan 5 orang yang ditahan ini yang mungkin akan ditetapkan sebagai tersangka nanti, apa yang kemudian mereka sampaikan mengenai penyebab mereka melakukan hal ini? Oke, terima kasih Mas Alfred. Untuk mereka dalam keterangannya, ini memang tidak ada dari keluarga almarhum. Namun pada saat ditanyakan, mereka memberikan keterangan bahwa hanya ikut-ikutan saja, kemudian tidak mengetahui kalau ada hukum yang dilanggar apabila melakukan penjemputan atau pengambilan jenazah secara paksa. Ini yang mereka sampaikan. Artinya ketidakpengetahuan mereka. Pemicunya apa, Pak? Sehingga mereka ikut-ikutan begitu. Apa yang kemudian memicu mereka untuk ikut? Untuk pemicu, ini sebenarnya tidak terjadi sebelumnya, Mbak. Jadi pada saat di rumah sakit Grati, keluarga sudah menerima jenazah terkonfirmasi positif COVID
dan akan dilakukan pemulasaran jenazah secara syariat Islam, kemudian pemakaman juga sebelumnya juga disolatkan dan akan dimakamkan di tempat yang ditentukan sesuai protokol COVID-19. Namun pada saat di perjalanan ambulans menuju ke pemakaman, tiba-tiba warga bergerombol memberhentikan ambulans dan mengeluarkan peti jenazah yang ada di dalam mobil ambulans. Demikian. Artinya tadi Bapak sempat mengatakan provokator, terprovokasi. Ya. Dari 5 orang ini bisa ada kemungkinan penambahan tersangka? Jelas ada, Mbak. Dan ada 2 orang lagi yang sudah pasti ini provokatornya, yaitu terlihat dalam gambar amatir, video amatir. 2 orang tersebut mengeluarkan peti jenazah dari dalam ambulans dan 2 orang tersebut masih dalam pengejaran. Saat ini dari semalam dan sampai saat ini tidak ada di rumah. Demikian. Pada saat peti dikeluarkan dari ambulan, itu jenazahnya ada di mana, Pak? Jenazah ada dalam peti. Artinya pada saat itu jenazahnya tergeletak begitu? Ya, jenazah ada di dalam peti dan peti ada di dalam ambulans. Oke, terlihat dalam video itu 2 orang yang pertama kali menjadi provokator, kemudian ada kerumunan orang lainnya, diantaranya 5 orang tersangka tadi itu, Pak? Iya, betul. Dari pihak keluarga sendiri seperti apa? Mereka ada di tempat pada saat kejadian ini berlangsung? Tidak ada, dan bahkan pada saat di rumah sakit, keluarga sudah menerima. Dan ada satu perwakilan dari keluarga, yaitu seorang ulama, kiai, beliau juga ikut ke tempat pemulasaran jenazah, dimandikan, kemudian disolatkan. Dan beliau sendiri adalah wakil dari keluarga untuk memastikan bahwa jenazah COVID-19 ini betul-betul ditangani sudah sesuai dengan syariat Islam. Demikian. Iya, kalau kita lihat ini kan kerumunan warganya sangat banyak, Pak. Artinya tidak ada berusaha untuk melerai karena di situ tuh sangat banyak yang terprovokasi atau seperti apa sih, Pak? Oke, Mbak. Pertama kami jelaskan dari jumlah petugas yang mengawal. Memang kami akui pengawalan petugas itu tidak sebanyak dari warga yang terprovokasi. Karena kami anggap pada saat di rumah sakit, keluarga sudah merelakan dan mengikhlaskan, sehingga pada saat perjalanan dari pemulasaran ke pemakaman itu petugas hanya kurang lebih sekitar 7-10 orang, Mbak. Namun warga yang berkerumun pada saat itu, pada saat awal adalah 50 lebih. Kemudian setelah disolatkan di masjid, warga bertambah sampai jumlahnya sekitar ratusan. Baik. Baik. Terima kasih Pak Kapolres AKBP Arman sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih. Terima kasih, Mas Alfat. Kita tunggu perkembangannya. Ya.